ujiannya itu diawali dengan matinya gembalaan Nabi Ayub, kemudian hartanya sedikit-sedikit hilang gitu, sampai benar-benar Nabi Ayub yang tadinya kaya raya dalam keadaan kembali ke miskin gitu. Nah, di situ Nabi Ayub ternyata masih tetap bisa bersabar kepada Allah. Dan tidak cukup sampai di sini godaan setan gitu kan. Kemudian akhirnya Allah itu menguji lagi. Nabi Ayub diberikan sakit yang benar-benar mungkin kalau bagi kita nggak mampu gitu ya, sakit gatal-gatal gitu kan, selama 17 atau 18 tahun kisarannya, di mana pada saat itu kondisinya Nabi Ayub, apalagi dulu seorang nabi yang memang mungkin perlu berdakwah kepada orang-orang sekitarnya, tapi kondisinya sangat memprihatinkan pada saat itu. Dari mulai gatal-gatal yang tidak tertahankan gitu kan, sampai badannya penuh nanah, sehingga karena dikhawatirkan bisa menularkan kepada yang lain, Nabi Ayub diusir dari kotanya gitu, disuruh menyendiri bersama dengan istrinya. Nah, kemudian ternyata diuji seperti itu pun Nabi Ayub sempat masih tetap untuk bisa bersabar kepada Allah, sampai istrinya yang dia setia menemani Nabi Ayub gitu kan, berjuang untuk bisa menafkahi Nabi Ayub, sampai menjual rambutnya demi bisa memberikan makanan kepada Nabi Ayub gitu. Sampai Nabi Ayub pun kecewa gitu, kenapa rambut istrinya itu dijual gitu. Padahal rambutnya itu adalah rambut yang bagus dan disukai Nabi Ayub. Dan ternyata istrinya melakukan hal itu semata-mata untuk bisa membantu Nabi Ayub sendiri. Tapi kemudian Nabi Ayub memerintahkan kepada istrinya untuk bisa meninggalkannya untuk sementara waktu. Dan akhirnya istrinya pun meninggalkan Nabi Ayub. Dan pada saat itu istrinya sempat pernah mengatakan kepada Nabi Ayub, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah meminta kesembuhan? Tapi Nabi Ayub tidak mengiyakan, karena Nabi Ayub kondisinya sangat malu pada saat itu, malu dibandingkan dengan kekayaan dan keberkahan nikmat yang sudah Allah berikan selama puluhan tahun, sehingga ketika diuji 18 tahun dalam keadaan seperti itu, Nabi Ayub malu untuk meminta kepada Allah. Nah, sampai Nabi Ayub ada seorang diri saja, dan rizkinya pun disampaikan melalui malaikat Jibril. Nah, kemudian Nabi Ayub akhirnya memohon kepada Allah. Tapi memohonnya itu bukan meminta, ya Allah sembuhkanlah aku gitu. Tapi mengadukan kepada Allah, ya Allah, kalau nggak salah tuh tulisannya saya lupa. Nabi Ayub berdoanya itu, ya Allah, Engkau maha tahu gitu apa yang hamba lakukan gitu. Jadi bukan meminta, tapi maksudnya itu hanya menyampaikan saja kepada Allah kondisi. Akhirnya Nabi Ayub pun Allah berikan kesembuhan pada saat itu. Dan yang bisa diambil dari kisah itu, ternyata mungkin kesulitan yang kita alami itu belum seperti beliau gitu kan. Tapi kita masih saja mengeluh gitu kan. Dan kita sering lupa bahwa nikmat yang Allah berikan itu sangat besar, sangat banyak, sehingga ketika ditimpa ujian sedikit, harusnya kita tuh masih bisa melihat yang banyak kemarin gitu. Tapi biasanya kita malah mengeluhkan yang sedikit ini, yang sebentar ini. Padahal ujian itu biasanya datangnya hanya sebentar. Gitu. Dan kuncinya ujian itu, puncak dari goalnya sebuah ujian itu adalah ketika diri kita bisa menerima apa yang Allah ujikan kepada kita. Itu paling Bu Yani. Mohon maaf jika banyak kekurangannya.
Alhamdulillah, terima kasih Teriska membantu teman-teman untuk segera dimulai agendanya. Alhamdulillah, terima kasih ya Teriska ya. Ya, sama-sama Bu Yani. Bu Dewi, ini sebenarnya waktu 2 minggu yang lalu itu kan ada pertanyaan yang belum terjawab ya. Cuma saya juga lupa filenya di mana. Ini ada satu. Jadi Gina mau bahas pertanyaan dulu, apa mau langsung ke materi aja dulu ya pertanyaannya. Oke, siap. Mangga Bu Dewi dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, gimana teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. 2 minggu ya tidak bertemu. Ya, alhamdulillah hari ini Allah izinkan kita bertemu lagi ya. Kemarin saya ada berhalangan. Dan atas izin Allah karena kasih sayangnya kita dipertemukan lagi di pagi hari ini yang insya Allah di Bogor cerah. Ya, nggak tahu di Bogor, tapi ini Bogor sebelah utara ya. Bogor lain saya kurang tahu nih. Dan mudah teman-teman juga, walaupun mungkin sedang mendung, ya, tapi hatinya tetap cerah. Ya, insya Allah. Mana dong senyumnya dong? Nah, biar tambah cerah. Ya. Nah, kita masih bahas tentang apa ya, inspiring love. Ini berjilid-jilid ya Teh Yani ya. Udah berapa bulan nih tentang inspiring love. Ya. Cinta yang menginspirasi. Ya, dan memang ini buat teman-teman, ya kita sambil evaluasi aja ya, biar terus terhubung gitu. Ini kita lagi bahas apa sih sebetulnya gitu. Bu Dewi ya, tolong direkam dulu dong. Loh. Soalnya nanti laptop ini kan dipakai. Oh iya. Udah belum? Belum. Udah ya? Udah. Ya. Jadi bicara tentang cinta itu sejuta makna. Ya. Banyak orang mendefinisikan tentang cinta. Dan banyak orang pasti dalam kehidupan ini urusannya itu ya cinta lah ya. Entah itu cinta sama sesuatu, seseorang, itu pasti urusannya tentang itu. Ada ya yang urusan-urusan. Dan kebanyakan tentang itu. Dan kenapa cinta ini dibahas? Karena seringkali ya kita dapati ketika salah mencintai dan salah memberikan cinta ya dan mengungkapkan cinta, maka itu menjadikan apa ya, itu sangat fatal gitu akibatnya dalam kehidupan. Nah, kita sudah belajar ya di rekaman-rekaman sebelumnya, silakan teman-teman kalau mau menyimak, mungkin di FB ada ya, bagaimana sebetulnya biar tidak salah mencintai. Sesungguhnya cinta yang hakiki itu adalah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lagi belajar banget ya. Waktu itu kita juga bahas tentang macam-macam cinta, ada yang hakiki, ada yang cinta palsu, ya, dan cinta apa satu lagi? Ada yang ingat? Cinta yang hakiki, cinta palsu, dan cinta yang semu. Ya, cinta semu. Dan tema subtema kali ini adalah kita sedang mengkaji ya bagaimana menjadi kekasihnya Allah. Karena Allah mencintai kita itu sudah pasti. Allah menjadikan kita kekasihnya itu sudah pasti. Cinta Allah nggak perlu dipertanyakan lagi. Nah, masalahnya cinta kita kepada Allah bagaimana? Itu yang harus terus kita tanyakan dan pertanyakan ya dalam kehidupan kita setiap harinya gitu. Apakah kita sudah mencintai Allah atau belum? Ya. Karena seseorang yang hatinya penuh dengan kecintaan, ya, maka hidupnya itu akan bermakna. Ya. Nah, apalagi cintanya itu adalah dipenuhi kecintaannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sekarang merasa hidupnya belum punya makna, ya, hidupnya galau terus, hidupnya rasanya gelap terus gitu ya, dan seterusnya, maka itu ciri-ciri mungkin sudah ada cinta tapi salah mencintai. Jadi supaya hidupnya bermakna, kita tetap bersemangat, maka tidak boleh salah dalam mencintai. Oleh sebab itu kita lagi belajar nih bahwa cinta hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana
supaya kita bisa mencintainya, menjadi kekasihnya, gitu ya. Karena ketika kita berusaha menjadi kekasihnya Allah, maka Allah akan menambah kecintaannya kepada kita. Nah, poin-poinnya sudah mudah-mudahan masih ada dicatat sama teman-teman ya. Nah, saya harap teman-teman memang mencatat, bukan apa-apa, karena kita belajar dari para ulama terdahulu ya. Kenapa mereka bisa paham, kemudian pemahaman itu mengantarkan mereka kepada menjadi lebih taat kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih cinta kepada Allah. Salah satunya adalah dia mulai dengan mencatat. Ya. Bahkan buku catatan ilmu ini, para ulama menganggapnya merupakan harta yang tiada bandingannya. Kalau saat ini mungkin kita menganggap harta itu adalah rumah kita, ya. Orang kalau kehilangan rumah gimana? Oh, nangis banget ya, gitu. Kehilangan mobil, nangis banget, gitu. Tapi bagaimana respon kita ketika kita kehilangan buku catatan kajian kita? Apakah kita menangis atau malah setiap kajian selembar-selembar dan entah kemana lembaran-lembaran kajian sebelumnya, gitu ya. Nah, itu kemungkinan itulah penyebab kita sulit ada perubahan dalam kehidupannya karena adab terhadap ilmunya itu kurang. Nah, jadi silahkan mencatat. Ya, ini salah satu ikhtiar kita untuk memahami ilmu ya supaya ada perubahan. Nah, apa poin-poin apa saja yang bisa menghantarkan kita menjadi kekasihnya Allah? Yang pertama, membenarkan iman kita ya. Bagaimana kita imannya itu benar, lurus, murni. Nah, itu sudah kita bahas waktu itu. Kemudian poin kedua ada yang ingat nggak teman-teman? Membenarkan, kemudian takwa ya kalau nggak salah ya. Menjadi hamba yang bertakwa, maka akan menjadi kekasihnya Allah. Kemudian hamba yang apa ya? Kalau nggak salah yang ketiga itu ihsan. Betul ya? Jadi hamba yang ihsan. Dan yang sekarang kita lagi belajar nih udah beberapa pertemuan itu untuk menjadi kekasih Allah adalah di poin apa? Menjadi hamba Allah yang sabar. Sabar itu satu kata tapi dalam aplikasinya itu luar biasa. Ya. Nah, insya Allah kita belajar terus. Nah, poin-poin untuk bisa menghantarkan kepada kesabaran adalah sudah saya sampaikan ya, ada beberapa poin caranya bersabar. Yang pertama, teman-teman ada yang masih punya catatan? Yang pertama apa? Ini saya catatannya di dalam ngambil lagi. Yang pertama adalah ada yang masih punya catatannya? Ingata Allah ketika didatangkan ujian. Ya, kemudian yang berikutnya merasa lebih hina dari orang hina. Iya. Ada lagi? Istighfar. Iya, beristighfar. Iya, kemudian ada poin ini ya kalau nggak salah. Menahan diri ya, menahan diri. Poin ya. Menjadikan surga sebagai idaman. Menjadikan surga sebagai idaman. Ya. Menjadi mimpi. Ya. Nah, itu poin-poinnya. Nah, di kali ini saya akan bahas masih tentang sabar itu ya. Kunci dulu kita sangat tahu ya, para sahabat, sahabiah adalah orang-orang yang terdepan dalam urusan kesabaran. Ternyata kuncinya apa? Kuncinya adalah mereka bisa bersabar karena memiliki ilmunya. Ya. Memiliki ilmunya sehingga mereka bisa bersabar. Jadi ilmu itu dikatakan cahaya ya. Dikatakan cahaya. Maka orang yang tidak punya ilmu, apalagi dalam hal ini ilmu tentang kesabaran, maka hidupnya memang pasti gelap. Ya, gelap, kayaknya mentok, nggak punya solusi ya atas masalah-masalahnya. Atau rasanya berat, tahu solusinya, tapi kok berat menjalaninya, dan seterusnya. Nah, ini harusnya ya kalau ilmu itu menjadi cahaya baginya, maka dia akan dimudahkan untuk sabar. Maka penting sekali kita memiliki ilmu tentang sabar ini. Nah, apa para sahabat itu ya ayat yang menjadikan mereka itu mudah dalam bersabar. Nah, ternyata salah satu ayat yang menjadikan mereka itu mudah bersabar itu di surat At-Taghabun ayat 11. Surat At-Taghabun ayat 11. At-Taghabun ayat 11. Apa isi suratnya? Ya, surat keberapa ya Bu ya itu ya? Ayat 11. Nah, surat keberapa ya? Surat keberapa? Surat coba ya. Nanti bisa dicek lagi ya. Saya belum memurojaah urutan suratnya soalnya. Ya. Nah, apa isinya? Ya, isinya itu ya harus
dalam surat Al-Ghabun ayat 11. Wa qaulullahi ta'ala wa may yu'min billahi yahdi qalbahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada kalbunya, hatinya, ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini ayat pertama yang dijadikan para sahabat itu menjadi bersabar. Nah, kemudian hadis-hadis lain, ya. Ada hadis bagaimana, ya, sahabat itu, ya, ada di dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Nah, Alqamah berkata, dia adalah seorang yang ditimpa musibah, kemudian dia mengetahui, meyakini bahwa musibah tersebut dari Allah, maka dia pun ridho dan menerima. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2 perkara pada manusia yang merupakan kekufuran, mencela nasab dan meratapi mayit. Nah, ini adalah hadis yang menjadi patokan bagi sahabat untuk sabar. Mencela nasab, meratapi mayit. Karena ada orang-orang yang seperti itu, ya, mencela nasab itu ya menghina, ya, keturunan yang ini darah biru, yang sana darah ungu gitu, ya, dan lain-lain. Kemudian ada juga hadis, ya, yang menjadikan sahabat itu bersabar terkait dengan tadi riwayat Ibnu Mas'ud, ya. Bukan termasuk golongan kami orang yang menampari pipi, merobek-robek kerah baju dan berucap dengan ucapan jahiliyah. Dan kemudian ada lagi hadis berikutnya, ya, apa? Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka dia menyegerakan hukuman di dunia. Jika Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, maka dia menahannya darinya karena dosanya, sehingga dia membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat. Nah, satu lagi, jadi ini saya bacakan dulu ya nanti penjelasannya. Satu lagi hadis yang membuat para sahabat itu, mereka, ya, sempurna dalam kesabarannya adalah Nabi SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Sesungguhnya jika Allah mencintai suatu kaum, nah, jadi dia tahu, oh ternyata di balik ujian itu adalah kecintaan dari Allah. Di situlah mereka itu langsung bersabar. Misalnya dia akan menguji mereka. Barang siapa ridho, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Nah, ini ayat surat At-Taghabun, kemudian hadis-hadis ini sangat berkaitan, ya, teman-teman, terkait dengan kesabaran itu. Dan ini adalah ayat dan hadis-hadis yang menjadikan para sahabat itu kuat, ya, dan mudah bersabar dalam menjalani semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penjelasannya adalah tadi surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun ayat 11. Jadi surat ini sebetulnya diawali dengan ayat, ya. Wa ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Nah, dari ayat ini, teman-teman, silahkan dicoba dipraktekkan, ya, ketika kita tertimpa musibah, ya. Musibah itu kan sebetulnya apa sih yang disebut musibah? Asoba, ya, yang menimpa. Kita itu seringkali mendefinisikan musibah itu sesuatu yang negatif, ya, yang kita tidak sukai. Padahal dari sisi dari katanya, ya, makna katanya, asoba, musibah itu adalah yang menimpa. Berarti bisa kebaikan, bisa keburukan. Jadi teman-teman sebetulnya kalau teman-teman dapat uang, misalnya, ya, dapat rumah, dapat mobil, dapat harta lah, atau sesuatu yang memang lagi diinginkan, bebas hutang, gitu, ya, keluarga sakit dan seterusnya, itu pun musibah sebetulnya, asoba yang menimpa kita, gitu. Cuma tertimpanya kebaikan. Nah, masalahnya kalau sedang tertimpa kebaikan, padanannya bukan sabar. Misalnya gitu, ya, sini ada siapa? Sri, nah, misalnya Sri dapat door prize dari kajian pejuang subuh, misalnya, ya. Door prize-nya apa?
umroh gitu ya. Amin Sri, misalnya ada yang nitip gitu ya, amin aja Sri. Nah umrohnya itu ternyata buat Sri ya, dan semua peserta kajian subuh gitu ya. Ada yang nitip ke saya, Bu, ini dong gitu ya. Amin, amin. Nah, kita nanti bareng-bareng umroh ya, amin. Kok nggak ada yang amin sih? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, ibu-ibu ketika kita dapat itu ya, door prize umroh tadi, cocok nggak kalau saya bilang gini, sabar ya, Anda dapat umroh, cocok nggak? Nggak cocok. Untuk sesuatu yang kebaikan, yang membahagiakan, disuruh sabar itu memang nggak cocok. Pada nanti bukan sabar, tapi apa? Syukur. Ya. Bersyukur. Ya. Berarti kalau kita bicara sabar itu padanannya dengan musibah yang kita anggap negatif. Itu ya, yang kita anggap negatif. Kenapa saya bilang kita anggap? Karena bisa jadi sesuatu yang kita anggap negatif itu baik di hadapan Allah. Dan yang buruk, yang baik menurut kita bisa jadi buruk di hadapan Allah. Jadi padanan sabar itu adalah ketika musibah yang negatif. Nah, lanjut ya. Nah, jadi ini ada satu kisah, ya kisahnya ada seseorang ini, jadi ini guru saya sih yang cerita ya. Jadi seseorang ini pokoknya curhat kepada beliau bahwa ya kehidupan rumah tangganya udah berjalan sekian tahun, tapi memang dia nggak tahan lagi lah. Ini seorang istri ya. Pokoknya suaminya itu ya keras, kemudian ya pokoknya setiap hari kebun binatang keluar lah ya, mulai binatang berkaki 2, berkaki 3, berkaki 4 tuh keluar semua, pokoknya yang jelek-jelek itu, pokoknya berantem setiap hari. Nah kemudian guru saya bertanya, Ibu mau diselesaikan dengan cara Allah atau cara sendiri? Ya dengan cara Allah dong gitu ya. Nah gimana caranya? Nah mulai sekarang praktekkan gitu ya, praktekkan ketika suami sudah mulai seperti itu, bilang aja begini, ya Allah, ini kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah, ini kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah, ini kehendak-Mu. Terus dia bilang begitu. Ya, ketika lagi bertengkar sama suaminya. Karena yang ada kan selama ini namanya mungkin suaminya keras, diresponnya juga dar-der lah jadinya gitu ya. Ibarat perang itu ya sana nembak, sini balik nembak dan seterusnya. Tapi kan, nah biasanya begitu ya. Tapinya itu ya udah kalau mau tapi itu berarti mau cara Allah atau cara sendiri. Nah, oke deh saya coba gitu ya Ustadz. Nah, kurang lebih obrolannya begitu. Nah begitu sampai rumah ternyata memang suaminya sudah menunggu-nunggu. Ya. Karena mungkin pulangnya tuh agak malam atau gimana, karena mungkin habis konsultasi sama Ustadz. Dan seperti biasa mulailah keluar caci maki dan seterusnya. Dan apa yang dilakukan istrinya? Ya Allah, dipraktekin tuh. Ya. Ini kehendak-Mu ya Allah. Ya Allah, ini kehendak-Mu, terus aja begitu. Jadi selama suaminya ngomong, marah-marah, dia terus begitu. Dan akhirnya setelah 1 jam, suaminya mungkin bingung gitu ya. Udah capek gitu ya, kok nggak ada respon gitu kali ya. Oke, kita lanjutkan besok gitu kata suaminya ya. Nah, udah kan, istrinya jadi nggak menjawab apapun. Nah, qadarullah, setelah besoknya, setelah sholat subuh, kalau nggak salah lagi di dapur atau gimana ya, tiba-tiba suaminya, kalau nggak salah sampai mencium kakinya atau apa gitu. Meminta maaf, ya, meminta maaf. Nah, subhanallah gitu, ternyata dengan poin itu turun pertolongan Allah gitu ya. Nah, akhirnya ya yang konsultasi itu laporan sama Ustadz. Ustadz ternyata berhasil gitu ya, maksudnya intinya begitu. Ternyata ya sederhana gitu ya. Salah satu cara bersabar itu ya ini tadi ketika ya memahami ayat ini ya, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Nah, teman-teman boleh praktekin ini poin berikutnya ya, cara bersabar. Coba mulai sekarang lihat anak ya, misalnya susah bangun, ya Allah ini kehendak-Mu ya Allah, ini kehendak-Mu ya Allah, terus begitu ya. Coba dipraktekin. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongannya. Walaupun belum, nggak apa-apa, terus aja praktekin. Karena kan Allah nguji juga ya, nguji sejauh mana kita bersabar di dalam ketaatan, mempraktekkan ayat ini gitu ya. Bahwa semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini dikuatkan dengan surat Al-Hadid ayat 22 ya. Ayatnya senada ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asoba mim musibatin ya. Mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli
tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis ya, di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Ya, nabra'aha min qabli an nabra'aha. Jadi sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah ya. Jadi tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis. Ya, yang menimpa di bumi atau menimpa kita semuanya telah tertulis ya sebelum kami menciptakannya, sebelum menciptakan langit dan bumi itu sendiri. Ya, kita ingat ada sebuah hadis yang pernah saya sampaikan ya, bahwa Allah menuliskan takdir makhluk ya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan beberapa langit dan bumi. 50.000 tahun semuanya sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah merencanakan semuanya. Ya, termasuk merencanakan kita tertimpa musibah apa. Kemudian ditambahkan dengan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, yaitu apabila ditimpa musibah yang tadi disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan At-Taghabun ayat 11 tadi ya, apabila mereka tertimpa musibah yang disebutkan di ayat tadi ya, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, teman-teman, kalau kita dalami ayat ini, sesungguhnya ketika kita memahami apa itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka itu adalah cara yang sangat ampuh ya, kita untuk bisa bersabar ketika kita memahaminya. Memahami, bukan mengetahui artinya. Artinya udah tahu ya, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami kembali. Apa sih makna? Yang pertama ya, dalam ayat ini adalah berikanlah kabar berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi teman-teman, ketika Allah mengatakan kabar gembira, apa sih yang Allah maksud itu? Adalah pahala yang tanpa batas. Adalah kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bentuknya apa? Surga. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dalam satu riwayat dijelaskan ya, bahwa Allah itu, kasih sayang Allah kepada kita itu dibagi menjadi 100 bagian. Ya, satu bagian kasih sayangnya Allah berikan di dunia. Dengan kasih sayang itulah manusia saling mencintai, saling memperhatikan, saling memberi, ya, saling menyayangi. Kemudian binatang, seekor binatang gitu ya, dia juga menyayangi anaknya, melindungi anaknya. Pokoknya kemudian juga Allah memberikan begitu banyak fasilitas di muka bumi ini. Nah, itulah satu bagian dari kasih sayangnya Allah. Satu bagian diperebutkan triliunan makhluk. Kasih sayang Allah terhadap tumbuhan, pokoknya terhadap semuanya. Itu Allah kasih. Itu adalah merupakan satu bagian saja dari kasih sayangnya Allah. Dan satu bagian kasih sayangnya Allah itu apa? Efeknya. Efeknya banyak manusia yang lupa sama Allah. Ya, begitu cinta sama dunia. Padahal itu baru satu bagian dari kasih sayangnya Allah. Bisa melupakan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kasih sayang itu. Dia justru mencintai dunia. Dan apa lanjutan hadisnya? Bahwa 99 bagian sisanya Allah berikan di surga. Ya, Masya Allah. Ya. Betapa nggak kebayang ya. Dan di satu bagian diperebutkan miliaran, triliunan makhluk gitu ya. Dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Tapi yang 99 bagian itu hanya Allah bagi kepada siapa? Yang masuk surga aja. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat, nih ada riwayat ya, Masya Allah ini riwayatnya cukup panjang, tapi semoga tidak bosan nanti mendengarnya. Ntar saya cari dulu. Di halaman teman-teman sambil kalau mau bertanya silakan di kolom chat ya sambil ngetik. Nanti takutnya lupa mau nanya apa.
ini hadis dari Ibnu Jarir. Ini menggambarkan bagaimana keadaan surga. Jadi Rasulullah bersabda, sebentar. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hasan bin Musa. Aku menyampaikan kepada kami, aku mendengar Abdullah bin Lahiyah menyampaikan kepada kami bahwa Abu Al-Haisam menyampaikan kepadanya dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW bahwa seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, beruntunglah Tuba, orang yang melihatmu dan beriman kepadamu. Nabi bersabda, beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Beruntunglah kemudian, beruntunglah orang yang beriman kepadaku sedang dia tidak melihatku. Nah, insya Allah itu mudah-mudahan kita ya. Seorang laki-laki berkata, apa itu Tuba? Nabi menjawab, sebuah pohon di surga yang besarnya adalah sepanjang perjalanan 100 tahun. Bayangkan, pohon ya, yang besarnya itu kalau kita berjalan, ya, bukan ngelilingi pohon ya, tapi berjalan, panjangnya pohon itu adalah di samping pohon kita berjalan ya, perjalanan kita itu sepanjang perjalanan 100 tahun. Nah, kemudian pakaian penduduk surga keluar dari kelopak daun-daunnya. Nggak kebayang ya besar pohon itu seperti apa di surga. Ibnu Jarir itu telah melewatkan dari Wahab bin Munabbih sebuah asar yang aneh lagi ajaib. Wahab berkata, sesungguhnya di surga terdapat sebuah pohon yang bernama Tuba, yang mana jika seorang pengendara kuda melaju di bawah naungannya selama 100 tahun, di bawah pohon tadi, bahkan di sini dikatakan seorang pengendara kuda, jadi dia pakai kuda, ya, melaju di bawah naungannya selama 100 tahun, niscaya dia tidak bisa mencapai ujungnya. Nah, ini berarti lebih besar lagi dari gambaran yang hadis yang sebelumnya tadi ya. Bunganya adalah royal, daunnya adalah burud. Royat itu apa? Kain seperti selendang, ya. Atau ada yang berkata juga ya adalah kain tipis dan lembut. Nah, jadi bunganya adalah seperti kain, jadi indah gitu ya bunganya. Daunnya adalah burud. Nah, burud itu seperti jubah. Ya, kalaupun dibayangkan nggak kebayang lah. Pokoknya intinya indah banget ya. Rantingnya beraroma minyak ambar. Lembahnya adalah mutiara. Jadi lembah di bawah pohon itu ya. Seperti apa? Adalah mutiara. Ya, saya tuh pernah sampai sekarang nih belum pernah ya inget banget waktu itu waktu SD ya. Ada jalan naik gunung gitu ya. Lihat lembah sampai sekarang tuh lembah itu indahnya tuh masya Allah sampai kebayang-bayang dan saya pengen kesana lagi tuh nggak tahu di mana lupa gitu ya. Kesana tuh jalannya lewat mana tuh nggak tahu. Nah, indah sekali. Nah ini dikatakan lembahnya adalah mutiara. Pasti lebih indah dari apa yang saya lihat itu. Pasti ya teman-teman. Tanahnya adalah kafur, lumpurnya minyak wangi misik dan akarnya keluar sungai-sungai khamar. Nah, dari akarnya keluar sungai-sungai khamar. Teman-teman, ya ada homer di surga, ya, tapi bukan homer yang kayak di sini, ya, bikin orang lupa diri dan seterusnya. Kemudian, ya dari akarnya tadi keluar sungai-sungai homer, kemudian keluar juga sungai-sungai susu dan madu. Jangan ngebayangin sungai susu dan sungai madunya itu, aduh kalau kita nyebur ke situ lengket-lengket, enggak, jangan ngebayangin ke situ ya. Pokoknya itu menggambarkan sesuatu yang memang disukai ya. Lebih indah, bayangin kalau kita tengah hari di depan kita ada kolam renang atau danau ya banyak pepohonannya terus kita nyebur di situ, nikmat itu kayak gimana gitu ya. Nah, ini sebetulnya digambarkan bahwa sungai-sungai yang dari khamar, susu dan madu itu lebih nikmat ya rasanya dibandingkan yang tadi kita cebur itu, lebih indah, lebih nikmat, jauh-jauh tidak ada tandingannya. Ia adalah majelis penduduk surga. Pohon tadi adalah majelis penduduk surga, jadi tempat bertemunya, ya, berkumpul. Ketika mereka sedang duduk di majelis mereka, tiba-tiba para malaikat datang kepada mereka dari sisi Rabb mereka. Para malaikat itu menuntun unta-unta unggulan
dengan tali kekang rantai dari emas. Ya, unta-unta unggulan. Kalau sekarang di yang dalam hadis Rasul itu unta merah, ya unta yang paling unggul itu adalah unta merah. Kayak gimana sih unta merah ya teman-teman, jangan bayangin untanya warnanya merah gitu. Tapi adalah unta yang memang kalau di kalangan orang Arab itu sesuatu yang sangat diinginkan. Itu zaman dulu itu adalah kendaraan yang paling mewah gitu ya, unta merah. Ini lebih dari itu. Ya. Wajah unta-unta itu seperti lampu karena keindahannya. Bayangin, seperti lampu, saking indahnya wajah untanya. Bulunya sangat lembut seperti wol domba. Di atasnya terdapat pelana yang papannya terbuat dari mutiara. Ya. Pelana papannya dari mutiara. Sandarannya dari emas dan kainnya dari sutra halus dan tebal. Para malaikat itu menundukkan unta-unta itu ya kepada manusia yang tadi berkumpul itu. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya Rabb kami mengutus kami kepada kalian agar kalian mengunjunginya dan mengucapkan salam kepadanya. Bayangin ya. Di surga dalam keadaan seperti itu. Ya, bagi siapa tadi orang salah satu yang penghuni surga itu adalah orang yang bersabar. Kita dijemput, ya, teman-teman coba bayangin kita dijemput pakai di dunia aja ya, dijemput pakai mobil yang mewah, kayaknya terhormat banget ya. Dipanggil sama siapa? Dipanggil sama seseorang yang dianggap terhormat mungkin di lingkungan kita atau di Indonesia lah ya, yang dianggap terhormat. Kita dijemput dengan iringan pasukan, ya, dengan mobil terbaik dan seterusnya. Pasti kita bangga sekali. Dan ini bayangkan yang Allah yang menjemput kita itu para malaikat. Ya, para malaikat. Ya. Kita kalau lihat bodyguard di dunia aja kan mungkin ya gagah-gagah gitu ya. Sesuatu yang membuat sebagian wanita itu membuat matanya nggak bisa berkedip. Gitu. Tapi bayangkan adalah para malaikat yang menjemput, ya, kemudian yang wajahnya indah dan seterusnya ya, dan kendaraan pun yang disiapkan yang luar biasa. Ngapain? Menjemput para penghuni surga itu untuk menemui Robnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk di dalamnya ya teman-teman. Nah dia berkata, lalu mereka mengendarainya. Dia berkata, ia lebih cepat dari burung dan lebih nyaman daripada kasur. Unta-unta yang tidak pernah dipekerjakan sebelumnya. Seorang pengendara berjalan di samping saudaranya. Dia berbincang dan berbicara kepadanya. Telinga satu unta tidak menyentuh telinga unta kawannya. Paha satu unta tidak menyentuh paha unta lainnya. Jadi memang ada jarak. Ya, jadi walaupun begitu banyak unta-unta yang dihadirkan gitu ya, karena untuk menjemput para penghuni surga tadi, tidak berdesak-desakan gitu ya. Saking luasnya surga itu. Sampai-sampai pohon menepi dari jalan mereka agar tidak memisahkan seseorang dari mereka dari kawannya. Pohon-pohon pun menepi, mempersilahkan mereka untuk berjalan. Dia berkata, lalu mereka datang kepada yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dia membuka wajahnya yang mulia sehingga mereka melihatnya. Mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat mereka melihatnya, mereka berkata, ya Allah, Engkau adalah As-Salam. Ya, mudah-mudahan kita termasuk teman-teman ya, yang dijemput oleh para malaikat itu dan bisa melihat wajah Allah yang indah. Darimu keselamatan. Engkau berhak atas kebesaran dan keagungan. Dia berkata, pada saat itu Allah Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, Aku adalah As-Salam. Ya, bayangkan Allah bicara sama kita langsung melihat wajahnya. Ya. Darikulah keselamatan, rahmat dan cintaku berhak kalian dapatkan. Selamat datang hamba-hambaku yang takut kepadaku meski tidak melihatku dan mentaati perintahku. Dia berkata, maka mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami tidak beribadah kepadamu dengan benar. Kami tidak memuliakanmu dengan benar. Maka perkenankanlah kami untuk bersujud di hadapanmu. Ya. Para manusia saat itu merasa dulu sebetulnya ibadahnya belum benar, tapi begitu Allah memuliakan mereka, gitu ya. Maka perkenankan di saat ini kami bersujud di hadapanmu. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya akhirat bukan tempat ujian dan ibadah, akan tetapi ia adalah tempat kepemilikan dan nikmat. Sesungguhnya aku telah membebaskan kalian dari beban ibadah, maka mintalah kepadaku apa yang kalian inginkan. Setiap orang akan mendapatkan keinginannya. Nah,
Jadi di situ Allah tidak meminta lagi kita untuk bersujud kepadanya. Hari ini adalah hari permintaan. Di sini tempatnya meminta. Ya, aku akan berikan apapun yang kalian minta. Maka mereka pun meminta kepada Allah, ya, kepadanya, sehingga orang yang paling rendah keinginannya berkata. Di sini dikatakan orang yang paling rendah keinginannya berkata. Apa yang dikatakan rendah keinginannya? Apa yang dia minta kepada Allah? Wahai Rabbku, penduduk dunia saling berlomba-lomba pada dunia mereka. Ya, dulu gitu ya, penduduk dunia saling berlomba pada dunia mereka. Mereka saling berdesak-desakan padanya. Wahai Rabbku, berilah aku segala sesuatu yang pernah mereka dapatkan. Ya, waktu di dunia itu yang mereka dulu berlomba-lomba di dunia itu, ya, mulai dari hari di mana engkau menciptakannya sampai dunia berakhir. Berarti sejak Nabi Adam sampai dunia berakhir. Jadi orang ini meminta semua yang Allah kasih kepada manusia dulu yang dikejar oleh manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Dia minta kepada Allah dikasih semuanya di surga saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya keinginanmu pada hari ini benar-benar rendah, kata Allah. Keinginan yang tadi kamu minta itu adalah benar-benar rendah. Padahal teman-teman, itu kan udah luar biasa menurut kita ya. Itu permintaan yang luar biasa. Bahkan kita untuk diri kita pribadi aja mendapatkan keinginan kita udah bahagia banget. Apalagi keinginan seluruh penduduk bumi, ya, manusia sejak Adam dan sampai hari kiamat. Kita minta sama Allah, kasih ke saya semuanya ya Allah. Kata Allah, itu sangat rendah. Itu permintaan yang sangat rendah. Kamu telah meminta sesuatu di bawah kedudukan. Ya, ternyata kedudukan Tuhan di surga itu luar biasa gitu ya. Itu nggak selevel kamu permintaan itu. Ibaratnya mungkin kalau seorang triliuner, kamu pengen apa? Aku pengen bala-bala. Ya ampun, nggak level banget sih bala-bala mah misalnya gitu ya, bakwan gitu. Kamu kan bisa mendapatkan yang lain dengan uang yang kamu miliki, ya, dengan kekuasaan yang kamu miliki. Masa udah susah-susah punya kekuasaan, punya harta kayak gini, kamu impian kamu cuma pengen makan bakwan, ibaratnya begitu. Ya. Karena kedudukannya yang sangat tinggi, Allah bilang permintaan itu sangat rendah. Ini untukmu dariku, dan aku akan memberimu dengan kedudukanku, karena pemberianku tidak mengandung kesengsaraan dan keterbatasan. Lalu Allah berfirman, tunjukkanlah kepada hamba-hambaku apa yang belum terjangkau oleh angan-angan mereka, dan belum terlintas dalam benak mereka. Ya. Belum pernah terjangkau, berikan. Berarti yang terjangkau sama kita tuh paling tinggi apa? Tadi mungkin yang tadi itu. Meminta sesuatu yang diharapkan manusia sejak Adam sampai hari kiamat. Yang terjangkau sama kita keindahan itu seperti itu. Itu mungkin yang keindahan tertinggi yang kita bisa jangkau. Nah, tapi kata Allah, berikanlah semua yang belum terjangkau oleh angan-angan mereka itu. Dan belum pernah terlintas sedikit pun dalam benak mereka. Dia berkata, maka seluruhnya ditampakkan kepada mereka sehingga angan-angan mereka yang ada di dalam jiwa mereka terasa rendah. Ya Allah gitu ya. Iya ya, kenapa cuma minta bakwan gitu ya, padahal aku bisa mendapatkan yang lebih. Dan akhirnya mereka mendapati, ya itu nggak level banget buat aku, cuma minta bakwan. Tadi itu permintaan sangat rendah, ternyata yang Allah kasih itu jauh-jauh lebih dari itu. Di antara apa yang ditampakkan kepada mereka adalah keledai-keledai yang berpasang-pasangan 4-4 dengan singgasana di belakangnya yang terbuat dari satu mutiara. Ya teman-teman jangan bayangin keledai gitu. Karena yang kita gambarkan kan sekarang yang mewah itu apa sih? Mungkin pesawat jet gitu ya, pesawat jet pribadi dengan segala kemewahannya, yang kasurnya empuk, kursinya macam-macam, atau kendaraan yang wah banget lah gitu ya. Mobil jenis apa sekarang mungkin yang terbaru? Saya juga tidak tahu. Tapi keledai yang dimaksud di sini tentu jauh lebih mewah dari kendaraan paling mewah sekalipun di muka bumi saat ini. Di atas setiap singgasana terdapat kubah dari emas yang cekung. Di atas singgasana ya tadi singgasana keledai tadi ya. Nah di dalam kubah itu jadi terdapat kubah ya. Di dalam kubah itu terdapat kasur dari surga yang nampak jelas. Ya. Di dalam kubah ada kasur dari surga. Kasur yang paling empuk apa sih? Teman-teman pernah tidur di hotel? Ya. Hotel mungkin kelas internasional. Kemudian kita di situ ngambil VIP atau apalah gitu ya, yang paling bagus di sana, pasti kasurnya empuk banget ya. Nah di surga kita nggak bisa bayangin seperti apa.
pada masing-masing kubah terdapat 2 wanita dari bidadari surga. Masing-masing bidadari memakai pakaian dari surga. Tidak ada satu warna di surga kecuali warna itu ada pada keduanya. Tidak ada aroma wewangian kecuali ia memangsa dari keduanya. Cahaya wajah keduanya menembus tebalnya kubah. Ya, jadi bidadari itu di dalam kubah, tapi cahaya wajah dari bidadari itu dikatakan menembus tebalnya kubah. Padahal kubahnya itu tebal gitu ya. Dari apa? Dari mutiara. Tapi saking terpancar cahaya dari bidadari tadi, hingga orang yang melihat bidadari tadi menyangka bahwa mereka tidak ada di dalam kubah. Saking kubahnya itu jadi nggak kelihatan gitu, karena terpancarnya cahaya dari wajah para bidadari ini, 2 bidadari ini. Sumsum keduanya terlihat dari balik kaki keduanya seperti benang putih mengikat mutiara merah. Jangan ngebayangin, kita kan kalau lihat anatomi tubuh manusia gitu ya, anatomi misalnya tulang. Kan ngeri banget ya kalau melihat manusia itu, tubuhnya itu kelihatan tulangnya doang, atau misalnya anatomi diperlihatkan tubuh manusia tapi hanya pembuluh darahnya aja. Kan ngeri ya itu. Nah, tapi jangan bayangkan para tadi sumsum tulang dari bidadari tadi kelihatan itu, jadi berarti nggak enak banget ya dilihatnya bidadarinya. Justru ini sebetulnya menggambarkan, ini saking, kita kan kalau lihat orang putih tuh putih banget gitu ya, menarik banget gitu. Ini saking putihnya, saking menariknya sampai tumtumnya, sumsum tulangnya itu terlihat. Jadi indah banget gitu justru ya, melihatnya itu indah sekali. Keduanya melihat ahli surga yang dijodohkan kepada mereka. Jadi bidadari tadi melihat ahli surga yang dijodohkan kepada mereka. Ya, mempunyai keutamaan atas kawan-kawannya seperti keutamaan matahari atas batu atau bahkan lebih. Nah, akhirnya dan digambarkan berarti kan pria ya, seorang laki-laki dari dunia yang di mana bidadari tadi melihat siapa laki-laki yang disandingkan dari dunia tadi untuknya. Nah, jadi bidadari ini melihat laki-laki yang disandingkan untuknya itu adalah mempunyai keutamaan, ya, begitu ya, mempunyai keutamaan. Nah, dibandingkan kawan-kawan yang lain, gitu ya. Setiap bidadari merasa pasangan yang dipasangkannya dari pria penduduk bumi itu adalah lebih utama dari kawan-kawan yang lain, gitu ya. Seperti keutamaan matahari di atas batu atau bahkan lebih. Jadi begitu utamanya, mungkin begitu tampan ya, begitu mempesonanya gitu ya. Nah, dia pun melihat keduanya demikian. Si laki-laki tadi melihat bidadari pun demikian. Kemudian dia masuk, si laki-laki ini ya, kepada bidadari tadi, ke dalam kubah tadi. Maka bidadari itu menyambutnya dengan ramah, menciumnya dan memeluknya. Keduanya berkata kepada laki-laki tadi, demi Allah, ya, kata bidadari itu, kami tidak menduga bahwa Allah menciptakan sepertimu. Saking tampannya, saking bagusnya ya, laki-laki penghuni bumi tadi yang masuk ke dalam surga. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat, maka mereka berjalan berbaris mengiring mereka ke surga sehingga masing-masing orang tiba di tempat yang disediakan untuk. Jadi ibarat pengantin itu ya, dihantarkan. Dan mudah-mudahan teman-teman, bidadari surga itu adalah kita. Kitalah yang menyambutnya. Amin. Ya. Bidadari surga itu tidak pernah tersentuh. Yang asli di surga ya tidak pernah tersentuh oleh laki-laki. Dan di gambaran keindahan, di kecantikan itu tidak bisa terbayang oleh mata. Ya. Tapi itu adalah bidadari surga. Ada pemimpin dari para bidadari surga itu siapa? Insya Allah kita. Ya, insya Allah kita ya bidadari yang Allah hadirkan di surga, yang dia dari kalangan penduduk bumi, maka dia adalah menjadi para pemimpin bidadari. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, seperti itulah surga ya yang Allah janjikan bagi siapa? Tadi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Nah, jadi kembali ke surat At-Taghabun tadi, maka di hari ini ya kita belajar poin apa? Poin kesabaran. Ya, mungkin ini juga menggabungkan antara poin-poin yang sebelumnya ya untuk menjadi kekasih Allah apa? Menjadi kekasih Allah itu apa? Yaitu pertama membenarkan imannya. Ya. Dan di dalam surat ini
Bentar, mana status? Nah, dalam surat Al-Taghabun ayat 11 ini ya, di awal ayatnya dikatakan, dan barang siapa yang beriman kepada Allah. Berarti kan yang imannya benar, yang iman yang sungguh-sungguh, yang iman yang lurus, yang murni, yang suci. Nah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi kalau imannya benar, Allah kasih hatinya itu kesabaran. Jadi kalau sekarang sabarnya belum ada, berarti kemungkinan ada yang salah sama iman kita. Maka silakan evaluasi ulang iman kita, pelajari lagi iman itu seperti apa, atau mungkin kalau rekaman ya, rekaman kajian subuh ini silakan dilihat lagi di FB gitu ya. Seperti apa sih orang yang membenarkan imannya, orang yang betul-betul dalam keimanan itu seperti apa. Jadi bisa jadi kalau kita belum dikasih petunjuk pada hati kita untuk sabar, kemungkinannya adalah masalah iman kita. Ada yang salah dengan iman. Ada yang belum lurus, atau imannya lagi rapuh, atau imannya lagi terkontaminasi oleh sesuatu. Nah, kita harus segera ya, menghilangkannya, ya, dari keimanan kita dari hal-hal yang bisa merusaknya, meracuninya. Nah, teman-teman, kisah Nabi Ayub kemarin, ingat ya, kalau ingat apa yang disampaikan oleh Rahma itu, bahwa kenapa Nabi Ayub itu bersabar, ya. Karena Nabi Ayub sangat memahami bahwa la in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersabar, Allah akan tambah nikmat. Tapi bukan nikmat dunia yang beliau inginkan, ya. Kalau kita kadang-kala sabar kita itu karena kita sering mendengar la in syakartum la azidannakum. Oh, berarti kalau pengen hartanya nambah lagi, ditambah lagi nikmatnya berupa nambah lagi hartanya, kita mendefinisikannya begitu ya kadang-kala. Biar ditambah lagi nikmatnya biar nggak jatuh miskin lagi. Ya udah deh aku bersyukur terus gitu ya. Atau biar tambah sakinah, yaudah syukuri suaminya nanti jadi tambah sakinah gitu ya, nggak ada pertengkaran lagi gitu ya. Syukuri anaknya berarti nanti anaknya jadi soleh, nggak bikin kesel lagi. Kadang-kala kita bersyukur itu karena ingin manfaat dunia, memahami ayat tersebut untuk manfaat dunia. Tapi Nabi Ayub apa? Memahami harus bersyukur itu untuk apa? Allah ingin tambah nikmatnya dalam apa? Dalam imannya. Beliau tidak ingin imannya karena menurut beliau adalah yang paling berharga itu bukan dunia dan seisinya itu. Bukan. Tapi ketika minta, ketika bersyukur dan ingin sekali ditambah nikmatnya, apa nikmat apa? Nikmat iman yang ingin ditambah itu. Bukan nikmat dunia. Ya, karena kalaupun dunia meninggalkannya, tapi nikmat iman masih ada, maka itulah cahaya yang sesungguhnya. Ya, sehingga Allah berikan kesabaran atas segala hal yang Allah timpakan dalam dunia itu. Sehingga ini poin penting sekali ya. Maka karena kalimat di awal itu wa mayyu mim billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah. Nah, ini teman-teman poin penting dalam kita bisa bersabar. Kemudian dikaitkan dengan apa tadi? Bahwa ya sahabat itu memahami ya. Kenapa mereka bisa bersabar, memahami bahwa tidak ada musibah yang terjadi ya kecuali dengan izin Allah. Jadi surat At-Taghabun tadi, wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi karena imannya benar, kemudian ketika tertimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ini kehendakmu ya Allah, ini kehendakmu ya Allah, ini kehendakmu, terus aja ulang-ulangi itu. Silakan coba dipraktekkan teman-teman ya. Perbaiki iman, kemudian ketika tertimpa musibah, terus ucapkan ya Allah, ini kehendakmu. Ucapkan ayat-ayat ini, ayat At-Taghabun ini. Bila berpahala ucapannya bisa dengan ayat ini ya. Wa ma asaba bi musibatin illa biiznillah. Illa biiznillah, illa biiznillah, illa biiznillah. Ya. Silakan teman-teman diulang-ulang ayat ini. Mudah-mudahan Allah semakin diulang mukjizat dari ayat ini nyampe ke kita. Ya, Al-Quran itu mukjizatnya apa? Di dalam kata-katanya. Mukjizatnya itu terdapat di situ. Ya, jadi silakan ulang-ulang terus. Semoga Allah berikan mukjizatnya, ya, keberkahan dari mukjizat ayat Quran tadi kepada kita. Terutama dalam hal ini adalah Allah berikan kesabaran, ya. Berikan iman yang kuat, karena dengan iman itu akhirnya kita mendapat kesabaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu teman-teman, silakan saya sebentar, jam berapa Tayani? 6:30. Ya, waktunya tanya jawab. Jadi poin hari ini adalah silakan praktekkan, ya. Ini kehendakmu ya Allah, ini kehendakmu, atau bisa tambahkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hamba milikmu ya Allah. Namanya milik Allah itu kayak kita ya, kita merasa memiliki nih apa ya misalnya HP.
kan punya kita. Mau diinstal apa, terserah kita. Ya, mau dicasnya kapan, atau mau dibukanya kapan, ya, HP itu, ya, atau mau dipakai untuk apa, itu kan punya kita, ya terserah saya. Gitu. Nah, sehingga ketika kita memahami bahwa kita adalah milik Allah, ya memang kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak punya apa-apa, kekuatan apapun untuk menolak kehendaknya. Allah mau, namanya punya Allah ya terserah Allah deh. Kayak HP tadi, mau kita buang, kita banting, kita celupin ke kopi gitu ya, kita peprek gitu ya sama palu atau apapun, itu ya punya saya gitu. Kenapa situ marah kan gitu ya. Nah, Allah pun begitu. Jadi ketika kita memahami innalillahi, ya ini atas kehendakmu ya Allah. Hamba memang milikmu. Mau hamba itu sama engkau diangkat, dijatuhin, dilempar ke kanan, dilempar ke kiri, gitu ya, atau ditimang-timang sama Allah, ya terserah Allah. Dan ketika kita sedang merasa dijatuhkan, ketika dilempar ke atas, ke bawah, dan seterusnya, ketika kita merasa sedang itu, sadari lagi memang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebetulnya mudah diucapkan, tapi aplikasinya memang butuh energi yang luar biasa, ya teman-teman. Dan semoga Allah berikan kita kemudahan, membenarkan iman kita, kemudahan dalam mempraktekkan kesabaran-kesabaran dalam menghadapi kehidupan ini. Karena sabar itu juga tingkatan yang tinggi, ya. Sabar itu tingkatan yang luar biasa yang memang kita mencapainya bisa jadi jatuh bangun. Ya. Seperti itu teman-teman. Mangga silakan pertanyaannya, Tayani mau dibacakan atau mau langsung teman-teman? Oh yang pertemuan sebelumnya ya? Udah ketemu belum pertanyaannya, Tayani? Udah sih, cuma nggak tahu nih udah hadir apa belum yang bersangkutannya. Ya nggak apa-apa, nanti mungkin bisa lihat rekamannya ya. Jadi mau bahas yang minggu lalu dulu pertanyaannya. Boleh. Dulu. Yang ini aja dulu ya. Yani sambil nyari biar nggak banyak waktu diem ya. Iya. Udah ada dulu. Bu Dewi mau bertanya, kalau kita mendapatkan kebahagiaan ataupun dimudahkan dalam segala suatu, kadang kita suka lupa bahwa itu ujian berbentuk kebaikan. Yang ada kita banyak bersyukur. Bagaimana caranya kita bisa menyadari bahwa itu ujian berupa kebaikan? Terima kasih. Oh iya. Caranya ya menyadari. Ya memang tadi alhamdulillah, pertama alhamdulillah kalau dalam kebaikan itu kita Allah berikan ya musibah berupa kebaikan. Kita bisa bersyukur, itu luar biasa banget. Itu adalah taufik ya, salah satu taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan untuk bersyukur. Syukur ini hanya saja ya. Kembali kita harus memaknai syukur itu sebetulnya apa ya. Karena syukur itu jika memang sungguh-sungguh keluar dari hati, keluar dari keimanan, maka syukur inilah yang akan menghantarkan kepada kita ingat bahwa ini pun merupakan ujian dari Allah. Syukur yang akan menghantarkan kita tidak lupa diri. Syukur yang akan menghantarkan ya, ketika syukur ini lahir dari keimanan, dari hati ya, syukur ini akan menghantarkan kita lebih taat lagi kepada Allah, akan menghantarkan kita lebih dekat lagi kepada Allah, akan menghantarkan kita jauh lebih baik. Ya. Itulah yang dikatakan barokah, ya, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, jadi kita lihat aja ya, kalau syukur kita benar, maka ya syukurnya dari iman, maka setelah bersyukur itu kita akan semakin dekat dengan Allah, akan semakin baik lagi hidupnya. Dan kita akan manfaatkan apa-apa yang Allah berikan tadi, yang kita syukuri tadi itu di jalannya, di jalan ketaatan. Nah itu, jadi gimana supaya kita tidak lupa? Ya salah satunya sering hadir kajian, ya, sering hadir kajian, atau buka lagi rajin, buka lagi catatan kajian. Ulang-ulang terus ya kajian-kajian yang ulang dengarkan, gitu ya. Karena mengulang itu tidak menghabiskan waktu, tapi justru mengulang itu akan menambah pemahaman. Apalagi kita tidak hanya mengulang tadi ya, murojaah mengulang itu, tapi kita mutolaah, dalami lagi ya. Nggak cukup teman-teman, saya berdoa teman-teman merasa tidak cukup ya hadir kajian ini gitu. Karena
merasa tidak cukup itu adalah akan menghantarkan kita mutolaah, mendalami lagi. Oh, hari ini bahas tentang sabar, dalami lagi. Hari ini bahas tentang syukur. Oh, kayak gimana sih sebetulnya syukur yang hakiki? Jadi memang tidak mungkin kita itu akan tetap istiqomah dalam rasa syukur dan syukurnya itu benar, ya, yang dari hati, kecuali kita memang sering ngecas diri kita gitu ya, ngecas, kemudian hadir bergaul dengan orang-orang yang solih, ya, solihah. Ayo Bu, teman-teman dengan orang-orang solihah ya, jangan bergaul dengan orang solih, nanti jadi khalwat, ikhtilat. Bergabung dengan orang-orang solihah ya, yang satu energi dengan kita, ya, satu frekuensi dengan kita, yang dia akan saling menguatkan tentang bersyukur, bersabar. Karena itu bekal ya, bekal di dunia itu kalau nggak syukur ya sabar. Karena sebetulnya kan tidak masalah ujian itu, musibah itu apakah baik atau buruk ya. Yang jadi masalah itu kan responnya. Berilah kabar gembira kepada siapa? Orang yang bersabar. Sabar sebetulnya cocok aja gitu ya. Ketika sabar pun disandingkan dengan sesuatu yang baik ya. Karena apa? Sabar itu ada 3 perkara. Mudah-mudahan ingat ya. Sabar dalam menerima ujian. Sabar dalam ketaatan. Bersyukur itu ketaatan bukan? Iya. Sabar nggak dia dalam syukurnya? Karena bisa jadi hari ini syukur, besok diuji yang lain, syukurnya hilang. Kalau Nabi Ayub syukur terus, gitu ya, Masya Allah. Dan syukurnya pun benar, gitu ya, menghantarkan dia lebih baik lagi. Dan sabar yang ketiga apa? Yaitu ketika sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, ini ada screen ya, saya share screen dulu teman-teman. Tentang sabar itu di poin yang ya. Jadi orang yang sabar, ini kan temanya bagaimana sih kita itu pengen jadi kekasih Allah ya. Salah satunya itu dengan bersabar. Ini ada hadis ya. Nah, dari Ali bin Abi Thalib. Sudah tampil ya share screen-nya ya, Tayani? Sudah. Sabar itu ada 3 macam. Ya. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan sabar dalam menghindari kemaksiatan. Siapa yang sabar dalam menghadapi musibah sehingga mampu menjalaninya dengan baik, dengan segala kekuatan hatinya, ya. Ini di garis bawah ya teman-teman. Dia mampu menjalani musibah itu. Ini musibah yang negatif ya. Dan dia menjalani dengan baik dengan segala kekuatan hatinya. Ya, ini menggambarkan apa? Sabar itu memang nggak mudah. Ya, jadi kalau teman-teman nggak mudah bersabar, wajar, tenang. Teman-teman banyak temennya. Ya. Semua orang pun begitu merasakan. Karena energinya itu dia akan harus mengumpulkan semua kekuatan hatinya untuk bisa melakukan itu. Maka Allah akan mencatat untuknya sebanyak 300 derajat. 300 derajat. Ya. Yang antara satu derajat dengan derajat lain seperti jarak antara langit dengan bumi. Jarak langit dan bumi itu berapa ya? Gitu. Nah, tinggi sekali derajatnya, sampai 300 derajat. Itu adalah ketika orang sabar dalam menghadapi musibah. Tapi ada derajat yang lebih tinggi dari itu lagi apa? Siapa yang sabar? Maka Allah akan mencatat untuknya 600 derajat ya. Yang antara satu derajat dengan derajat lainnya seperti jarak antara batas dasar bumi hingga puncak arsy. Berarti ini lebih tinggi lagi jaraknya ya. Tadi yang 300 derajat itu jaraknya antara langit dan bumi. Ya. Nah, kalau ini yang 600 derajat bagi orang yang sabar dalam ketaatan itu adalah jaraknya dari dasar bumi hingga puncak arsy. Itu berarti lebih jauh lagi, dan itu 600 derajat untuk yang sabar dalam ketaatan. Siapa yang sabar dalam menghindari maksiat, ini lebih tinggi lagi ternyata. Maka Allah akan mencatat untuknya 900 derajat yang di antara satu derajat dengan derajat lain seperti jarak 2 kali antara batas dasar bumi hingga puncak arsy. Masya Allah ya. Pahalanya ternyata seperti itu. Luar biasa. Jadi di tingkatan juga ya. Sabar dalam ujian aja udah luar biasa ya. Nah, apalagi sabarnya dalam ketaatan. Salah satunya apa? Sabar dalam bersyukur. Juga butuh kesabaran. Karena aplikasi syukur itu apa tadi? Dia akan taat kepada Allah. Dia akan memanfaatkan semua yang Allah beri tadi, yang dia syukuri tadi, dalam jalan ketaatan. Ya, dikasih mobil, dikasih HP. Kadangkala
itu melalaikan. Mobil dipakainya apa? Jalan-jalan aja gitu ya. Yang jalan-jalannya itu juga habis itu ya udah ngabisin uang, jadi sholatnya terlambat, bukannya nambah keimanan gitu jalan-jalannya pun. Gitu ya. Nah, atau punya HP justru akhirnya melalaikan lagi azan yang harusnya mendengarkan gitu ya, bersegera panggilan Allah, sibuk dengan HP. Ya, ntar dulu, bentar lagi. Ya padahal mungkin HP juga nggak penting-penting amat, kerjaannya bacain status orang gitu ya. Yang kadang status itu juga bikin kita kotor hatinya ya. Lihat anak orang udah hafiz Quran, kok anakku nggak gitu ya, akhirnya anaknya jadi korban ya, kenapa anakku tidak seperti itu. Atau lihat postingan sekarang ya, saya serem sebetulnya lihat postingan-postingan para pasangan-pasangan muda ya, posting kebersamaan mereka, itu kan bagi orang-orang yang hatinya kurang sehat gitu ya, ya dia akan makin mungkin tidak bersyukur. Suami jadi tidak bersyukur, kok istri aku nggak kayak gitu. Ya istri pun, kok suami aku nggak kayak gitu. Nah itu jadi merusak. Ya. Nah itulah teman-teman, jadi sabar dalam syukur pun itu butuh energi. Ya. Ternyata pahalanya lebih besar dibandingkan sabar menghadapi ujian. Dan sabar meninggalkan maksiat itu lebih besar lagi. Kenapa? Karena ketika diuji, bawaannya kadangkala itu pengennya maksiat. Ya mungkin ketika anak ya sama anak kan diuji tuh, sabar nggak kita tuh menghadapi ketetapan Allah tentang anak kita. Kadang-kala pengennya maksiat, apa itu anak pengen kita cubit aja, kita pukulin gitu ya, saking gemesnya, saking marahnya. Nah itu kan sabar dalam maksiat itu, karena bawaannya memang kemungkinan kalau ikut hawa nafsu seperti itu, atau masalah dengan siapapun lah gitu. Bawaan itu pengen gitu ya, ngeluarin cakar, ngeluarin tanduk, ngeluarin taring gitu ya Teh Yani ya. Nah itu makanya tingkatan pahalanya itu bertingkat ya, luar biasa pahalanya. Ya semoga menjadi tambahan motivasi lah buat teman-teman, buat saya pribadi terutama, untuk bisa lebih bersabar lagi, mempraktekkan sabar ini dalam setiap episode kehidupan kita. Ya, itu mungkin jawabannya Teh Yani. Yang bertanya ada di sini nggak? Gimana yang bertanya? Ada Bu Dewi Sukabumi, insya Allah. Namanya sama ya. Saya, Ada berapa Dewi hari ini? Saya Lisna Teh yang bertanya. Oh, tuh salah. Atur nuhun Teh Dewi. Bu Dewi atur nuhun jawabannya. Mudah-mudahan nggak puas ya, jadi besok belajar lagi. Insya Allah enggak. Karena kalau puas nanti berhenti belajar. Enggak, Bu. Berikutnya, iya. Masih kurang. Ya, nanti di belakang layar ya. Pertanyaan berikutnya apa, Teh Yani? Pertanyaan berikutnya dari Bu Esa Mardia. Kayaknya kenal ini, Mas. Aku jadi berubah ininya. Bentar. Assalamualaikum, Afwan. Di kalangan masyarakat itu pahamnya kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu disampaikan untuk yang sudah meninggal. Bahkan kalau ada kabar orang yang sakit kita mengucapkan demikian, maka akan dijawab belum meninggal, Bu. Nah, bagaimana kita mensosialisasikan bahwa ucapan itu salah satu ucapan keridoan, bukan suatu bukan suatu buang menyeramkan, pastinya butuh, bentar ke bawahin dulu. Butuh kekompakan semua kaum muslim. Jazakallah khair, Ustazah. Ya, pertanyaan lucu, bagus ya, tapi memang itulah faktanya gitu ya. Mungkin kita hari ini, di hari kemarin masih memahami innalillahi pun ya sebatas itu gitu ya. Dan memang itu saking ini ya, saking persepsi masyarakat itu mungkin kuat ya. Saya jadi ingat juga ponakan saya itu pernah begitu ya. Waktu itu ngomentari siapa ada yang sakit gitu ya, innalillahi gitu ya. Terus keponakan saya masih kecil pada usia berapa, 7 tahunan lah. Kalau saya bilang innalillahi itu saya atau Rahma gitu ya, dia langsung komentar, belum meninggal teteh katanya gitu ya. Jadi anak kecil aja tahu gitu, innalillahi itu hanya untuk orang yang meninggal aja gitu ya. Nah, ini memang tidak terlepas ya dari keadaan
kita di masa ini ya, kita hidup di sistem yang membuat kita itu lupa sama Allah ya, sistem kapitalis sekuler. Di mana sistem ini lahir dari akidah yang memahami bahwa agama itu hanya ranah pribadi gitu ya, memisahkan agama dari kehidupan. Sederhananya apa? Sederhananya itu kita mendapati ya di dalam kehidupan bernegara kita ada departemen khusus agama. Nah, berarti departemen lain itu nggak ada kaitannya sama agama, kan begitu ya. Nah, itu adalah contoh sekularisme yang sangat bisa kita lihat lah. Dan memang akhirnya dengan ide sekularisme yang terus didakwahkan gitu ya oleh para pengusung sistem kapitalis ini, akhirnya mau tidak mau kita terbentuk persepsi di tengah masyarakat itu adalah persepsi memang memisahkan agama dari kehidupan. Jadi kita nggak aneh juga kalau ada orang yang mengatakan udah deh jangan bawa agama, lagi kayak gini, lagi di pasar bawa agama gitu ya, lagi arisan bawa agama gitu ya, lagi bernegara bawa agama, pilkada bawa agama, enggak gitu ya. Nah, akhirnya memisahkan gitu. Padahal kita memahami bahwa Islam itu adalah aturan bagi kehidupan. Semua urusan kehidupan ada aturannya. Kehidupan pribadi, bermasyarakat, bernegara, semuanya ada aturannya. Sehingga nggak boleh seorang muslim itu mengatakan, ya jangan ngomongin agama lah di sini. Gitu. Padahal ini juga bumi milik Allah ya. Kalau nggak boleh ngomongin tentang Allah, ya gimana gitu ya. Jangan tinggal di buminya Allah ya, kasarnya mungkin begitu. Nah, termasuk banyak sekali persepsi-persepsi di tengah masyarakat yang akhirnya rusak. Gitu. Dan termasuk tadi memahami bahwa innalillahi itu hanya sebatas ya ucapan ketika dapat ada orang meninggal gitu ya. Ada sih yang memahami juga pokoknya ketika dapat musibah innalillahi, tapi itu saat ini masyarakat yang memahami itu sekedar ucapan saja gitu ya. Bukan yang akhirnya innalillahi itu menghantarkan kepada penerimaan terhadap ketetapan Allah, menghantarkan kepada dia pun akhirnya bersabar ya, dan menghantarkan kepada dia kembalikan semuanya kepada Allah. Berarti apa? Kepasrahan, ya, tawakal. Nah, berarti PR banget itu memang. Ini menjadi tugas kita bersama, teman-teman ya. Jadi niatkan ketika kita belajar ini, niatkan pertama, siapapun di antara kita gitu ya, niatkan bahwa pertama adalah untuk memperbaiki diri. Yang kedua untuk apa? Untuk memperbaiki umat. Ya. Niatkan, karena dakwah itu juga kewajiban, sampaikan walaupun satu ayat. Nah, jadi pelan-pelan. Ini teman-teman coba bayangkan kalau kaum muslimin bergerak bersama-sama, setiap yang udah kajian, nyampain lah minimal ke satu orang, gitu ya. Isi kajian hari ini, misalnya, ke satu orang aja minimal. Kalau di sini yang hadir ada berapa nih, Teh Ani? Yang hadir hari ini? 60 ya di Zoom. Di Facebook saya nggak tahu. Nah, dari 60 ini menyampaikan ke satu orang saja. Sudah ada 60 orang berikutnya yang memahami tentang makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau tambahin tuh, kita ini begini gara-gara sistem yang salah loh ya. Kalau kita mau lurus hidupnya, ganti sistemnya dengan sistem Islam. Pakai aturan-aturan Allah dalam kehidupan individu, bermasyarakat dan bernegara. Itu PR bersama teman-teman. Ya memang di tengah sistem kapitalis yang diterapkan di dunia saat ini, ya tidak hanya di Indonesia, kita ini perlu energi tambahan lagi tuh untuk bisa mengucapkan innalillahi-nya dengan makna yang sesungguhnya ya, yang akan menghantarkan apa tadi, bersabar menerima ketetapannya gitu ya, dan tawakal kepada Allah, berpasrah ya, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah kami kembalikan semuanya gitu ya, bahkan kami pun akan kembali kepadanya ya. Berarti masalah Allah yang hadirkan, kita balikin lagi juga Allah, biar Allah yang menyelesaikan. Nanti Allah yang tunjuki, ilhamkan kepada kita cara menyelesaikannya. Karena semuanya dari Allah. Serahin aja penyelesaiannya kepada Allah. Jadi sebelum berikhtiar, serahin sama Allah. Gimana ya Allah? Ini Engkau yang menghendaki ini terjadi. Tolong ya Allah, tunjuki gimana caranya. Pasti sudah disiapkan caranya. Ya nggak mungkin Allah itu zalim. Ya. Dikasih musibah, masalah. Ya. Tapi Allah nggak siapkan jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra, ya, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, bukan inna ba'da usri yusra, bukan ya, bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan, tapi bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi saat kesulitan itu muncul kemudahan juga Allah langsung hadirkan ya.
setidaknya kita masih hidup. Semua sel-sel di tubuh kita itu masih Allah hidupkan supaya kita bisa bergerak, berikhtiar. Itu pun kan kemudahan. Kita masih bisa nafas dan seterusnya. Itu pun kemudahan dari Allah. Ada yang dicurhati, itu juga kemudahan. Lagi punya utang, ada yang ngutangin, itu juga kemudahan. Ya. Jadi bisa jadi teman-teman jatuh lagi ke lubang yang sama, gali lubang tutup lubang, karena belum mensyukuri ada yang menghutangi. Yang ada apa? Ya harus utang lagi. Ya harus utang lagi gitu ya. Coba biar berhenti ngutangnya. Ketika ada yang ngutangin, alhamdulillah. Ini pertolonganmu ya Allah. Gitu ya. Ya seperti itu teman-teman. Enggak Teh Yani, itu mudah-mudahan jawabannya gimana? Iya, tur nuhun. Ya, sami-sami Neng. Ya. Ada lagi? Teh Yani udah ketemu kan yang bulan kemarin, 2 minggu yang lalu ya berarti ya? Udah ketemu, cuma ini udah dibahas apa belum entah. Tentang bagaimana memanage hati kita untuk lebih bersabar. Udah dibahas. Udah kan? Oh, berarti udah selesai. Udah. Ada pertanyaan lagi nggak? Masih ada. Nih, bentar. Assalamualaikum Bu Dewi, kalau kita merasa kurang terus dalam beribadah dan merasa banyak dosa dalam setiap tindakan dan sholat kita, apakah kita termasuk keimanan kita kurang kepada Allah? Dan kalau kita punya perasaan takut mati karena merasa perbuatan kita selama ini di dunia masih kurang dalam beribadah, bagaimana Bu Dewi, apakah salah? Ya, itu bagus. Pertahankan, lanjutkan. Ya itu jawabannya Tani. Pendek banget ya. Ya justru teman-teman, kalau teman-teman ada yang pertanyaan dari siapa Tani? Dari Bu Anggita Indrasari. Bu Anggita. Kayaknya pernah dengar. Alumni bukan ya, MSH. Kakak 7. Oh, tadi Kakak 7. Ya. Kalau dikaitkan, berarti udah pernah bahas tentang tawadu ya. Kalau dikaitkan dari ciri-ciri orang tawadu, justru sebetulnya kan salah satu cirinya adalah dalam kita ingat ya kisah yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana kisah dari Ibnu Abi Mulaikah ya, yang beliau menggambarkan perbedaan sahabat dengan orang munafik. Salah satu poinnya apa? Sahabat itu merasa mereka tidak punya amal, tapi orang munafik merasa banyak beramal. Nah berarti kan perasaan merasa tidak punya amal atau merasa dosanya banyak itu adalah ciri-ciri para sahabat. Ciri orang munafik, dia itu nggak merasa kalau dosanya banyak. Kalaupun dia tahu dia punya dosa banyak, tapi dia hanya melihat dosa itu seperti dosa besarnya, yang banyak itu hanya seperti lalat yang hinggap di atas hidungnya. Kalau lalat itu gimana sih teman-teman? Diginiin aja kan hilang. Nah itu ciri munafik, nyepelein gitu lah tentang dosa. Tapi bagaimana dengan sahabat? Sahabat itu adalah yang menganggap dosa walaupun kecil gitu ya, tapi dia itu merasa dia sedang ada di depan sebuah gunung, yang gunung itu siap runtuh menimpa dia. Saking takutnya dia dengan dosa yang dianggap kecil itu. Nggak pernah tenang hidupnya, akan menangis. Nah itu ciri-ciri sahabat. Jadi kalau siapa tadi Bu Anggita merasa seperti itu bagus. Nah cuma sekarang cek aja perasaan itu muncul dari sifat tawadu atau perasaan itu muncul dari memang kita memang dari sisi misalnya sholat gitu ya, memang belum benar gitu sholatnya ya, mungkin syarat sahnya, mungkin khusyuknya belum benar, mungkin apalagi rukun sholatnya juga belum benar ya, mungkin tumak ninahnya belum benar. Nah kalau muncul perasaannya dari situ ya segera perbaiki sholatnya gitu ya. Tapi tetap jaga perasaan bahwa ya harap-harap cemas lah gitu ya, apakah diterima atau tidak oleh Allah, itu bagus ya. Sehingga perasaan ini yang apa tadi, merasa nggak punya amal, merasa banyak dosa, perasaan ini kalau lahir di hati yang tawadu maka akan melahirkan makin taatnya kita sama Allah, maka akan melahirkan makin kita terus berusaha memperbaiki amal kita ya. Termasuk rasa takut kepada kematian itu ada 2 macam, yang lahir dari tawadu, yang lahir dari fobia. Nah, lahir dari fobia apa? Dia akhirnya nggak mau meninggal, takut mati. Dan akhirnya apa? Depresi, ketakutan sendiri gitu. Tapi ya, kalau rasa takut mati lahir dari iman, lahir dari ketawaduan, maka itu akan menghantarkan dia jadi lebih baik lagi amalnya. Dia berusaha memperbaiki terus amalnya, ibadahnya.
Jadi menghantarkan dia menjadi lebih baik itu adalah perasaan takut mati yang benar. Ya. Saya dulu pernah begitu, merasa takut mati, tapi takut matinya dari fobia. Yang ada apa? Saya ketakutan aja, dimanapun saya berada, saya takut gitu. Jangan-jangan malaikat maut datang. Tapi akhirnya tidak menambah amal gitu, bukannya makin dekat sama Allah dan seterusnya. Nah itu lahir dari fobia. Nah, itu justru ketakutan yang seperti itu adalah dari setan. Ya, dari setan. Yang dia menghadirkan rasa takut, yang rasa takutnya tidak menghantarkan kita jauh lebih baik. Itu dari setan. Ya, itu yuaswisu. Nah, jadi cek aja kita posisinya di mana. Jadi kalau dari rasa takut gak hadir dari iman, dari tawadu, itu bagus. Masuk tadi, merasa amalnya belum benar, gitu ya, merasa amal solihnya ya belum benar, kemudian merasa apa tadi banyak dosa. Kalau lahir dari tawadu itu bagus. Tapi kalau bukan lahir dari tawadu, ya yang akhirnya cuma sekedar takut aja, tapi tidak ada perubahan dalam kehidupan, itu yang tidak bagus. Nah, jadi dicek aja ya, Bu Anggita ya, dari mana lahirnya. Kalau belum lahir dari ketawaduan kita, kalau belum lahir dari iman kita, banyak belajar, kemudian mulai perbaiki. Supaya perasaan-perasaan tadi itu munculnya dari keimanan, yang akan menghantarkan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Nah, itu Bu Anggita. Sementara jawaban saya, wa iyaki. Nggak ada tambahan lagi? Udah kita tutup ya. Kamu udah jam 7 ya? Belum sih. Masih 47, Cek. Ya, masalahnya kan kalau udah nggak ada pertanyaan, kita tutup kan materinya udah selesai. Ini masih ada pertanyaan di bawah. Ada, sok atau mangga. Om, mau nanya Bu. Siapa nih? Ibu Nas. Bu Nas. Mangga Bu Nas. Bu Nas orang mana nih? Orang Sunda pasti? Sunda Oh, drama. Oh iya, betul ya. Gimana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketika kita menghadapi anak ya, mendidik anak dalam kedisiplinan, terutama untuk mendisiplinkan sholat, Bu. Tapi belum sesuai dengan harapan ya. Maka yang kita lakukan sabarnya seperti ini bukan? Ya sudahlah gitu misalkan. Ya sudahlah, kumaha deui atuh gitu ya. Ya, usianya anaknya berapa, Bu? Usianya udah 16 tahun. 16 tahun. Ya, mangga. Itu Bu pertanyaannya? Ya, itu. Iya. Ya. Jadi bukan nggak mau sholat mungkin ya, tapi sholatnya harus disuruh. Jadi sholatnya telat aja, Bu. Telatnya maksudnya zuhur di waktu asar, nggak sampai gitu kan? Enggak, misalkan zuhurnya jam 2 gitu. Subuhnya jam 5 gitu. Iya. Nah, jadi teman-teman ya, kunci dari ibadah itu sebetulnya adalah kecintaan kepada Allah. Ya. Ibadah itu kan bentuk pengabdian ya. Mengabdinya kita salah satu. Jadi mana ibadah itu kan tidak hanya sholat. Pokoknya di mana kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya itu dikatakan ibadah. Berarti kalau kita meninggalkan zina, meninggalkan khamar, meninggalkan berbohong, meninggalkan hasad, iri, dengki, meninggalkan hal yang begitu, kita juga lagi ibadah. Ya. Kita nutup aurat, kita berjilbab itu juga ibadah. Dalam hal ini ibadahnya tadi yang tanyakan itu adalah sholat. Nah, kalau dari pengalaman saya ya dan juga dari nas-nas ya yang ada, maka dan kita juga belajar dari para sahabat, energi yang paling besar, yang paling tinggi ya, yang menghantarkan mereka itu bisa ibadahnya benar, ibadahnya istiqomah, ibadahnya juga terdepan, berlomba-lomba dalam ibadah gitu ya. Itu adalah kecintaan mereka kepada Allah. Ya, rasa cinta mereka yang begitu besar kepada Allah. Makanya ini pertanyaan cocok banget nih dengan tema kita Inspiring Love ya. Cinta yang menginspirasi untuk ya. Jadi kecintaan kepada Allah yang cintanya itu menginspirasi kita untuk terus memperbaiki amal kita, untuk terus menambah ibadah-ibadah kita ya. Karena cinta itu ya, kalau cintanya benar pasti akan melahirkan pengorbanan ya. Kita mendapati kalau sekarang kan di era tadi ya, era sekularisme ini salah satunya adalah adanya ide kebebasan. Bebas terserah deh. Bebas bertingkah laku.
ya. Mau pacaran, mau zina, mau kumpul-kebo, mau apa gitu, terserah aja gitu ya. Nah, kita mendapati ya orang-orang saat ini akhirnya cintanya itu ya cinta-cinta yang palsu ya, cinta yang mencintai manusia karena hawa nafsu dan seterusnya. Nah, cinta-cinta seperti ini, tapi ketika walaupun jenisnya cinta palsu, tapi kalau udah cinta itu pasti dia mau mengorbankan segalanya. Bahkan seorang wanita kalau udah cinta sama laki-laki mengorbankan kehormatannya, kan begitu ya. Apapun dikorbanin. Buat kamu apa sih yang enggak? Nah, gitu ya. Kayak itu udah cinta. Ya kalau cintanya itu udah memenuhi dadanya. Nah, berarti kalau itu ya yang jadi kunci para sahabat tuh sampai akhirnya apa? Mereka itu bisa semalaman nggak tidur. Karena begitu pengen dekatnya sama Allah. Kenapa pengen dekat sama Allah? Namanya orang cinta itu kan pengen deket-deket terus ya. Coba kita lihat fenomena orang pacaran. Bisa semalaman loh mereka tuh chatting. Nggak tidur. Dia nggak deket-deket sama yang dicintainya. Nah, jadi kalau cintanya sama Allah, itu sebetulnya nggak usah disuruh lagi ibadah. Pasti datang. Nah, berarti Ibu PR-nya itu sebetulnya bukan nyuruh sholat. Tapi ajari mencintai Allah. Ngajari itu seumur hidup. Kita kan pengennya ngajari itu supaya anak cinta sama Allah ya sekali dua kali dinasehatin beres gitu. Nah ini juga sebetulnya saya mau nyampaikan ya, tapi udah habis waktunya. Nah, salah satu yang bikin kita nggak sabar itu apa? Ya tadinya hari ini saya mau nambahin pembahasan apa? Penghalang sabar. Ya salah satunya apa? Ekspektasi kita, harapan kita terlalu tinggi. Ya saya maunya sekali dua kali dinasehatin, dia ngerti gitu ya. Tapi dia nggak ngerti-ngerti. Akhirnya, nah karena kan harapan kita setinggi itu. Gitu. Diomongin langsung ngerti. Jadi apa? Nggak bisa sabar, kita kecewa. Itu penyebab tidak sabar, harapannya terlalu tinggi. Gitu ya. Ya tapi kan berat tuh Bu, mengharap dia solih. Iya gitu ya. Tapi kita harus punya tahapan-tahapan. Ya. Minimal anak itu sholat dulu lah. Istiqomah dulu salat, walaupun telat nggak apa-apa, yang penting istiqomah. Puji dia, doakan dia, muliakan dia. Makin kita marah, makin kita kesel karena dia telat sholatnya, makin nggak connect doa kita sama Allah itu terhalang terus ya. Anak dia jadi nggak paham-paham gitu. Apa yang kita sampaikan kan kemarahan kita. Ridho anak itu ada di orang tua. Ridho Allah kepada anak ada di ridho orang tua. Jadi kalau orang tuanya nggak ridho terus, itu sebetulnya penghalang anaknya nggak ngerti-ngerti gitu ya. Penghalang anaknya kok belum ini aja sholatnya gitu. Nah jadi ekspektasinya turunin, harapannya turunin, minimal targetnya apa dia mau sholat. Oh, kalau udah sholat puji aja dia, alhamdulillah diusap, alhamdulillah soli yang istiqomah ya nak, udah puji aja. Mungkin itu yang belum kita lakukan. Stop menasehatinya karena udah menurut saya dia udah ini anak-anak kita itu kadang-kala apa udah terlalu overload nasihat, apalagi nasihatnya tadi gitu ya, kitanya nggak kreatif. Nah sholat itu wajib ya, nah sholat itu wajib terus aja selama 16 tahun kita kasih tahu sholat itu wajib, nggak kreatif gitu menjelaskannya, gimana mau tumbuh cinta. Kitanya juga kreatif, targetnya adalah pokoknya kan target kita tidak hanya anak itu sholat ya, tapi dia taat kepada Allah. Maka PR-nya adalah bikin dia jatuh cinta sama Allah. Gimana caranya? Ya ibunya rajin kajian terus, tidak hanya di sini ya. Jadi lama-lama tahu. Oh, ibunya dulu harus mencintai Allah ya. Ibunya dulu harus bisa berproses mencintai Allah. Akhirnya kita bisa menularkan proses itu sama anak kita. Ya kayak ibu misalnya ada orang yang ahli jahit. Kita nggak mungkin bisa ngajarin anak kita menjahit kalau kita juga nggak bisa jahit. Mungkin bisa lah, ya inilah kursus gitu ya. Tapi gambarannya gitu ya, kalau kita ngerasakan susah senangnya proses menjadi penjahit gitu ya, gimana sih ngejahit? Ya Allah masukin benang ke lubang jarum aja, itu kan kalau nggak latihan tuh kan susah gitu ya. Gimana cara yang tepat? Makanya ada orang sekarang menciptakan alat ya yang memudahkan memasukkan benang ke lubang jarum. Karena memang itu susah juga gitu ya. Nah jadi kalau ibu udah ngerasain susahnya masukin benang ke lubang jarum, kita jadi empati juga sama anak. Ketika kita ngajarin, nah gini loh masukinnya, sok, ayo coba lagi. Atau mungkin kalau dulu tuh saya diajarin orang tua tuh dijilat dulu gitu ya si benangnya itu gitu ya, dijilat dulu tuh masukin gitu. Nah gitu.
kita tahu caranya sehingga kita tularkan caranya. Bukan masukin nggak benangnya, masukin gitu ya. Tapi kan kita nggak ngajarin caranya, termasuk sholat. Mencintai Allah, cintai Allah. Nah, kita aja belum cinta sama Allah, jadi kita nggak bisa ngeluarin proses. Sehingga ajari anak, dampingi anak, mempraktekkan proses-proses untuk mencintai Allah. Makanya ibunya berproses dulu, ya, proses dulu, tularin sama anak. Itu Bu, jawaban sementara, ya. Maksud saya sementara itu biar ibu-ibu, teman-teman semua belajar lagi, ya, belajar terus, never ending, gitu ya, insya Allah. Oke, gimana Bu. Teh Yani? Ya. Ya, Itu ya Bu Enas, ya, Bu Enas apa Bu Enas bilangnya? Bu Enas. Nah, Dermaga. Masih ada 4 menit? Mau dipakai untuk apa? Masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan. Sebegitu pentingnya iman dalam diri kita untuk mendapatkan balasan cinta Allah dan Rasulullah. Apakah dengan marahnya kita, protesnya kita ketika Rasulullah dihina dan dilecehkan sebagaimana yang terjadi baru-baru ini oleh Presiden Prancis dan dengan memboikot produk-produknya, apakah bisa termasuk yang mendapatkan setitik cinta Allah dan Rasulullah? Iya. Memang betul ya teman-teman. Salah satu alat ukur. Salah satu alat ukur apakah kita cinta atau tidak adalah ketika bagaimana pembelaan kita, ya, ketika sesuatu atau seseorang yang kita cintai itu dalam bahaya, atau dihina orang, ya, misalnya kita udah susah-susah ya berjuang, pengen punya rumah sendiri, ya, atau pengen punya mobil lah, minimal pokoknya mobilnya itu bisa, pokoknya untuk apa kita berjuang sedemikian rupa, ya, begitu punya rumah, begitu punya mobil, dihina orang, ya, alaminya normalnya ya terhina, ya, tersinggung. Nah teman-teman, begitupun misalnya kita punya anak, punya orang tua, dihina orang. Kalau kita mencintai anak kita, coba deh anak kita, orang tua kita dihina orang, kesel nggak kita, marah nggak? Iya, kenapa? Karena kita mencintainya. Jadi salah satu, ya, saya bilang salah satu alat ukur apakah kita mencintai sesuatu atau tidak adalah bagaimana pembelaan kita ketika yang kita cintai itu dalam keadaan terancam, gitu ya, atau terhina. Nah, jadi teman-teman, kalau dikatakan bahwa janganlah kita melebihkan kecintaan kita itu kepada selain Allah, maksudnya begini. Gimana ayatnya teman-teman? Janganlah dunia ini dan seisinya, ya, kita cintai melebihi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Gimana mengukurnya? Kita cek aja. Kalau orang-orang tersayang kita yang dihina, kalau diri kita yang dihina, kita marahnya levelnya berapa? Nah, kemudian pas kemarin dengar Rasulullah dihina, mungkin marah, tapi levelnya berapa? Kalau skala 0 sampai 10, besar mana? Besar ketika kita dan diri kita yang dihina, marahnya, atau besar ketika Rasulullah yang dihina, marahnya? Kalau lebih besar diri kita dan keluarga kita yang dihina, level marahnya ketika dihina, maka hati-hati. Khawatirnya itu adalah salah satu ciri-ciri kita belum mencintai Rasulullah, Allah dan Rasulnya itu melebihi kecintaan kita kepada diri kita dan keluarga kita dan harta-harta kita. Jadi cek aja. Nah, kalau ternyata level marahnya itu masih jauh dibandingkan kalau kita lagi dihina, keluarga kita dihina, maka teman-teman banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah, ya. Karena ternyata kita masih lebih mencintai yang lain dibandingkan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian, tapi alhamdulillah kalau memang ada rasa marah, walaupun masih sedikit, ya, itu mungkin berproses, ya teman-teman, ya, berproses. Kalau prosesnya terus kita jalani supaya kita bisa menjadikan Allah dan Rasulnya itu kita cintai dari apapun di dunia ini. Nah, salah satu bentuk kemarahan kita itu terus ngapain? Apakah kita ngapain? Ya, bisa dengan berbagai hal, ya. Mungkin dengan pemboikotan bagus, gitu ya. Itu efek apa ya? Efek pemboikotan itu kan jadi kita punya bergaining, ya. Belum macam-macam boikot. Nah, itu dari satu sisi bagus. Tapi jangan lupa, gitu ya, dengan akar masalah dari kenapa sih
sekarang dengan mudahnya orang menghina agama Allah, menghina Allah dan Rasulnya gitu kan, mudahnya banget dengan berlindung di balik ide kebebasan. Ya, sedangkan sebaliknya kalau orang Islam gitu ya, yang ridik dikit aja itu langsung dibui gitu ya, langsung dikriminalisasi. Nah, teman-teman, apa akar masalahnya dari semua ini? Sebetulnya akarnya itu adalah karena penerapan sistem kapitalisme ini gitu ya, yang akhirnya menjadikan mereka kaum kafir yang memusuhi Islam itu sebebas-bebasnya ya melakukan penghinaan ini gitu ya. Sehingga kalau mau boikot, jangan cuma boikot produknya ya. Prancis ini ya adalah memang pengusung kapitalis sejati gitu ya. Nah, maka boikot yang paling utama itu apa? Boikot ide kapitalisnya, karena itu sumber masalahnya gitu ya. Boikot produk ya bagus gitu ya, tapi itu tidak cukup efektif, bikin efek jerah buat mereka. Bahkan kan harusnya diperangi, dibunuh. Tapi kan kita nggak bisa melakukan itu, kita nggak punya institusi yang membuat kita bebas untuk melakukan tadi perang itu. Maksudnya harus perang itu kan negara gitu ya. Kita misalnya kelompok nih, bikin kelompok nih, kelompok kajian subuh, yuk kita perangi si presiden itu ya. Siapa namanya? Itulah gitu ya. Jadi lupa. Marcon. Ya. Marcon. Nah, itulah pokoknya. Nah, nyebutnya aja saya sebel banget gitu ya. Maksudnya itu, nih pejuang kajian subuh, yuk kita rame-rame perangi dia. Nggak bisa ya. Nyampe bandara aja kita udah diusir gitu ya Bu ya. Nggak punya kekuatan. Gitu. Memang harus negara yang memang di situ negara yang betul-betul menerapkan hukum Allah, di mana agama Allah itu dimuliakan dalam negara ini. Dia akan ketika agama Allah dihina, dia akan mengerahkan pasukannya gitu ya untuk memerangi siapapun orang ya, atau negara yang memang menghina Allah dan Rasulnya. Sehingga yang paling utama itu sebetulnya boikot produk kapitalisnya, ganti ya dengan sistem Islam. Itu efektif banget karena kalau udah diganti dengan sistem Islam ya, peraturan-peraturan Allah yang diterapkan minimal di Indonesia dulu lah, atau di dunia ini gitu ya, maka orang-orang yang tadi pengusung kapitalis nggak akan berani ngapa-ngapain gitu. Apalagi potensi kaum muslimin teman-teman ya, negeri muslim itu kalau digabungkan tuh bersatu ya dalam institusi sebuah negara lah gitu, yang kita sekarang lagi ramai sebagai khilafah itu ya, bergabung aja seluruh kaum muslimin ya, negeri-negeri muslim itu ternyata jumlah tentaranya itu luar biasa banyak sekali itu potensinya. Makanya kaum kafir nggak mau kaum muslimin bersatu. Orang yang mengusung ide khilafah itu dikriminalisasi. Maksudnya apa? Supaya nggak bersatu. Takut banget mereka tuh bersatu gitu. Habis mereka gitu. Nggak bisa bebas lagi menghujat, nggak bebas lagi menghina, nggak bebas lagi menguasai negeri-negeri muslim kekayaannya gitu ya. Mereka nggak bebas lagi kalau ada khilafah. Karena mereka tahu khilafah itu akan melakukan apapun untuk menjaga Allah dan Rasulnya dan menjaga kaum muslimin. Apalagi tentaranya kuat-kuat ya, dan tentara kaum muslimin itu adalah tentara yang kebanyakan dari mereka berjuangnya itu untuk Allah, siap mati gitu loh ya. Tapi kalau tentara kafir bukan buat Tuhan mereka kadang-kala gitu ya, tapi untuk apa? Untuk dapat gaji, untuk dapat pangkat ya. Dan bahkan mungkin bukan untuk membela agamanya juga, itu pekerjaan aja atau gengsi lah, namanya jadi militer itu kan keren gitu ya. Nah bisa jadi karena itu, sehingga apa, kita mendapati cerita ya ketika mereka memang di medan perang banyak yang gila ya, stres gitu. Karena apa yang dicari bukan mencari kematian mereka itu, bukan, kalau kita makan biasanya syahid gitu ya. Bahkan dikatakan mereka itu banyak yang akhirnya ketika berperang itu minum narkoba dulu supaya nggak sadar gitu, dalam kondisi tidak sadar karena ketakutan. Dan dapat cerita juga ya, ketika mereka berperang itu mereka pakai pampers. Karena apa? Ya pakai diapers ya, gitu kan mereknya, dibuat merek. Aduh, saya harusnya minta ini nih, endorse merek ya. Takut gitu, saking takutnya kan orang bisa ngompol. Nah itu, jadi mereka pakai itu diapers. Nah gitu, tadi pertanyaannya, gitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Apa tadi pertanyaannya?
Ya, ini Memboikot itu. ya memboikot. Ya. Jadi boikot silahkan boikot, ya. Itu mungkin salah satu yang bisa kita ikhtiarkan untuk memperlihatkan kemarahan kita. Tapi itu kurang berefek jerah. Jadi maksudnya jangan cukup udah yang penting boikot, enggak gitu. Kita harus melakukan hal lain yang bisa kita lakukan gitu ya. Minimal apa? Sekarang kita opinikan gitu ya. Bahwa kita butuh suatu institusi negara yang memang akan membela agama Allah dan Rasulnya itu. Kita opinikan terus, itu salah satu ikhtiar kita. Kita opinikan untuk memboikot ide kapitalisme ini. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Silakan teman-teman ya. Berjuang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Udah, Tayani, udah jam 7. Udah jam 7. Lewat ya? Sebetulnya nih masih ada pertanyaan nih yang belum sempat dibahas. Mungkin nanti akan dibahas minggu depan ya. Nih Bu, Allah berikan kita kemudahan kata Bu Elita, hayu atuh dibahas penghalang sabar itu apa saja, nanti tunggu sesi minggu depan berikutnya. insya Allah. Iya. Nah teman-teman, saya sambil ingin menyampaikan, teman-teman kalau yang senang menulis, senang bikin resume ya, silakan kalau berkenan ya menambah amal sholih. Setiap kajian ditulis ya, dibikin resumenya, bikin sebuah tulisan pendek lah gitu. Kirimlah ke Tahyani. Ya, nanti kita kalau ada kekurangan sedikit kita edit-edit, nanti insya Allah kita upload ya di IG atau di Facebook. Semoga jadi amal sholih. Ya, kita upload di WA juga gitu. Semoga jadi amal sholih buat teman-teman. Ya, dipersilahkan mangga. Kajian-kajian sebelumnya juga boleh. Kan ada di FB ya, Tahyani. Ya. Udah nih Bu Dewi. Kita tutup kajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mangga Teh Yani acaranya diserahkan ke Teh Yani. Alhamdulillah, ternyata tak terasa waktu sudah di penghujung acara. Baik teman-teman, insya Allah pertanyaan yang belum terbahas akan dibahas minggu depan. Insya Allah semoga Allah pertemukan kembali kita di kajian subuh di minggu depan, ba'da subuh. Marilah kita sama-sama tutup kajian ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Ibu. Ustazah semuanya. Terima kasih Bu Dewi. Peluk jauh ya, peluk jauh virtual. Terima kasih Bu Dewi. Sami-sami Bu Yuli ya. Kangen deh semuanya. Ya, sakinlah Bu Dewi, Tayani. Kangen sama Ibu. Iya, sama. Ku tuliskan kenangan tentang Nuhun Bu Dewi, Tahyani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. tentang apa yang membuatku hijrah, berikan hatiku padamu. Tayani, Bu Dewi, semuanya. Salam Takkan kenangan. habis sejuta Ya, puji assalamualaikum. untuk ceritakan kebesaranmu. Kan teramat panjang Izin Le, Assalamualaikum. Lagunya dikirim ke grup ya. Habis sudah, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indahnya bertemu dengan dirimu. Tetap istiqomah hijrahku, meskipun nanti ku lama lagi.
bila Enggak, habis semalam kamu malam sudah doang, nggak boleh main gini. ini tak lagi berpijak pada dunia, telah aku habiskan sisa hidupku hanya untuk Valentin sekarang nih. habis sudah cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Kasihan tuh rekapin itu. Untukmu hidup dan matiku, ya Allah, bila musim berganti. Saya tutup ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bunyi.